Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua saudaraku senusantara yang kucintai selalu, yang selalu berjuang bersama-sama untuk menjalankan misi ketuhanan dari Yang Maha Kuasa. Alam ini telah bergejolak di saat sekarang. Api menyala-nyala dan meluap seperti gunung yang telah meletus dan membakar semua tumbuh-tumbuhan ataupun benda apa saja yang ada di bawahnya. Mahma yang telah meleleh seperti diri kita. Bila kita menggunakan api terlalu banyak, akan mengempaskan saudara-saudara kita yang berada di sekitar kita. Tubuh tidak ada bedanya dengan bumi ini. Air yang sedang bergejolak, gelombang besar yang menerpa di setiap pantai dan menghancurkan setiap hamparan yang dekat dengan pantai. Gelombang yang besar seperti manusia di dalam tubuhnya yang bergejolak seperti gelombang air, tiada batas. Manusia gambaran dari alam ini seperti air yang sedang menerjang dari setiap hamparan pantai. Bumi yang bergoyang-goyang, seakan-akan tubuh ini retak oleh dirinya sendiri, tak bisa menetralkan dari gejolak dirinya. Seakan-akan tubuh ini bergoyang-goyang dan bergejolak seperti bumi yang kita pijak ini. Angin yang menghempas dan menerjang apa saja yang ditemuinya, seperti ucapan kita. Ucapan adalah doa. Ucapan bila negatif akan menghancurkan sekitar kita, bahkan saudara-saudara kita akan terhempas. Itulah unsur yang ada di tubuh kita dan unsur yang ada di jagat raya ini. Manusia dan bumi berhubungan, saling membutuhkan. Manusia membutuhkan dari sari-sari dari bumi dan kekayaan dari alam ini. Demikian juga dengan bumi. Bumi butuh untuk kesuburan, untuk menetralkan bumi ini. Bila api, angin, air, api, dan tanah tak bisa bersatu dan berjalan menurut kehendaknya sendiri-sendiri, maka bila tidak bisa bersatu, maka bumi ini akan tetap bergoyang dan bergoncang, sehingga manusia mengalami derita dari bumi ini yang disebabkan oleh hempasan bumi antara bumi, angin, api, air, dan tanah. Dan api ataupun angin tak bisa bersatu. Demikian juga bila kita tak bisa menetralkan di tubuh empat unsur itu,
maka kita akan terhempas dan bergejolak. Yang ditimbulkan di tubuh ini adalah negatif. Netralkanlah semua di tubuhmu dari 4 unsur itu, sehingga aura negatif tak masuk ke tubuh kita, ke jasad kita. Kekuatan kita adalah ruh kita, ruh yang memancar kepada Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan jagat raya ini. Seperti motor itu, kita berjalan butuh kendaraan, mobil, motor, ataupun sepeda. Seperti kekuatan kita adalah kekuatan dari ruh yang dipancarkan ke hati, ke otakmu, dan pengucapanmu. Itulah kekuatan manusia. Kekuatan manusia yang tiada batas adalah berdoa. Kalau kita ingin menyelamatkan bumi ini, kita perlu berdoa bersama-sama untuk menetralkan jagat raya ini yang tak seimbang, yang berjalan sendiri-sendiri. Seperti tubuh kita perlu kesinkronan antara hati, otak, langkah, ataupun tangan kita, ataupun ucapan kita perlu kesetaraan, sehingga kita bisa positif, tak melakukan hal-hal yang merugikan badan kita sendiri. Inilah di saat ini bumi yang sedang berjalan dan bergoyang, dan letupan-letupan dari gunung yang berkali-kali, sehingga terasa seperti di neraka untuk saat ini yang berada di sekitarnya. Angin yang menerjang seakan-akan menghempaskan kita dari amukan dari bumi ini. Air yang telah sampai ke daratan membuat kita seakan-akan terhindar dan menjauh, seolah-olah kita tiada arti. Kita manusia hanya butiran-butiran debu, butiran-butiran yang perlu sadar akan diri kita bahwa kekuasaan Yang Maha Kuasa adalah segala-galanya di dalam hidup ini. Kita adalah pancaran dari Sang Ilahi. Kita adalah kesempurnaan diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Jadilah tentara pencerah, jadilah pejuang sejati, tidak hanya untuk menumpuk kekayaan. Bila kita menumpuk kekayaan, bila roh kita terlepas dari raga, maka kita akan terantai di bumi ini. Yang dicari di dalam hidup hanya kekayaan. Tak bisa menebarkan kebaikan dari kekayaan yang telah dianugerahkan pada Yang Maha Kuasa. Apalagi kepangkatan. Kepangkatan seolah-olah menang sendiri. Jadilah amanah. Bila menjadi orang pangkat, amanah semua rakyat yang berada di sekitarnya perlu dilindungi. Bila kita menjadi kiai, jadilah kiai. Bila kita menjadi pendeta, jadilah pendeta. Bila kita menjadi biksu, berjalanlah menurut apa yang telah diajarkan oleh nabi-nabi kita. Kita orang Nusantara dari dulu menyerap segala kepandaian semua nabi. Kitab-kitab dari nabi yang telah ditulis melalui kitab suci adalah pencerah kita. Tinggal kita melaksanakan dan tidak adalah dirimu sendiri, diriku sendiri. Semua itu hancur dan tidak tergantung engkau ataupun diriku sendiri. Setiap manusia tetap ingin selamat, baik di dunia ataupun di akhirat.
Selamat di dunia apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa selalu ditebarkan, baik pangkat, baik harta benda dari kepandaian kita adalah miliknya, perlu ditebarkan. Ajaran-ajaran dari setiap nabi adalah untuk keselamatan kita. Keselamatan tidak hanya di bumi saja, tapi keselamatan untuk mendapatkan belas kasih dari Yang Maha Kuasa. Iman dari kita yang bisa menilai adalah Sang Ilahi, Sang Pencipta Allah kita, ataupun Bapa yang ada di surga, yang telah memiliki kerajaan surga. Dialah penolong kita. Apapun di sekitar kita tak akan menjadi hambatan, baik kita di padang gurun ataupun di tanah yang subur ataupun di peperangan. Bila kita masih hidup, maka kita wajib berjuang untuk diri kita, untuk penyelamatan roh kita. Salam-salam dari saudaramu ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, maafkanlah. Saya juga manusia biasa. Saya juga mencari pencerahan dan mencari pengampunan dan belas kasih dari Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.